Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan banyak tokoh bangsa dan berbagai peristiwa penting menjelang kemerdekaan tahun 1945. Pembentukan Pancasila berkaitan erat dengan berdirinya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, lahirnya Piagam Jakarta, dan ditetapkannya Pancasila secara resmi oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1. BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 sebagai wujud janji Jepang untuk membantu Indonesia menuju kemerdekaan. Badan ini beranggotakan 62 tokoh bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang seperti nasionalis, ulama, dan pemimpin daerah. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan dasar bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang utama. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan tujuan membahas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini muncul beberapa gagasan penting dari tokoh-tokoh bangsa antara lain Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang disebutkan Pancasila yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan dari Insinyur Soekarno ini diterima dengan baik oleh para anggota dan menjadi dasar dalam perumusan berikutnya. Sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945 membahas rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Sebelum sidang kedua dimulai, dibentuklah sebuah panitia kecil yang bertugas merumuskan naskah dasar negara yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. 2. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang beranggotakan 9 tokoh penting, diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Djokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Wahid Hashim. Panitia ini bertugas menyusun dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak, baik golongan nasionalis maupun agama. Hasil kerja Panitia 9 ini melahirkan dokumen penting bernama Piagam Jakarta, yang berisi 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi rumusan awal Pancasila yang kemudian menjadi landasan dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terdapat perubahan pada sila pertama, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. 3. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah tugas BPUPKI selesai, badan tersebut dibubarkan oleh Jepang dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Ahmad Subarjo sebagai sekretaris. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini diambil beberapa keputusan penting yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
3. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga sementara sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Dengan keputusan tersebut, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah proses lahirnya Pancasila mengajarkan nilai persatuan, toleransi, musyawarah, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi muda saat ini sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan menjaga keutuhan bangsa di tengah perubahan zaman.